Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Hidup bisa membawa seseorang ke sebuah pilihan yang tidak pernah dibayangkan. Bahkan sampai pada titik ketika kesendirian menjadi satu-satunya jalan yang terasa aman. Di berbagai sudut dunia, ada orang-orang yang meninggalkan keramaian dan memilih hidup jauh dari manusia. Ada yang membangun rumah kecil di hutan, ada yang berdiam di gunung bersalju, ada yang tinggal di gua bertahun-tahun hanya ditemani alam. Kesunyian menjadi ruang tempat mereka bertahan, mencari ketenangan, atau menyembunyikan luka yang datang dari kehidupan sebelumnya. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian orang-orang yang menjalani hidup sendirian di tempat-tempat ekstrim dalam jangka waktu yang luar biasa lama sampai sulit dipercaya. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Sudarmaji, si manusia gua dari pedalaman Jombang. Teman-teman pasti nggak nyangka ya, kalau di Indonesia sendiri ada kisah yang bisa dibilang kayak legenda hidup. Namanya Sudarmaji dan warga sekitar menjulukinya sebagai manusia gua. Ceritanya benar-benar unik. Bayangin aja, dia sudah tinggal di sebuah gua terpencil di pedalaman hutan Jombang, Jawa Timur selama lebih dari 40 tahun. Iya, 40 tahun lebih teman-teman. Gua yang jadi rumahnya itu bernama Gua Anggaswesi, letaknya ada di lereng pegunungan Anjasmoro. Wilayahnya sepi, jalannya curam, dan jaraknya jauh dari desa. Tapi justru di tempat seperti itulah Sudarmaji membangun hidupnya. Di dalam gua itu ada tempat tidur sederhana, tungku kayu, peralatan masak, ember, sampai ruang kecil untuk semedi lengkap dengan arca. Buat banyak orang mungkin itu tampak sederhana banget. Tapi buat Sudarmaji itu sudah cukup untuk menjalani hidup yang ia pilih sendiri. Yang menarik, Sudarmaji ini ternyata bukan orang Jombang loh. Ia berasal dari Boyolali, Jawa Tengah dan sudah meninggalkan kehidupan lamanya sejak tahun 1983. Selama itu pula ia menetap di Anggaswesi sampai warga sekitar menganggapnya sebagai penjaga sunyi gua tersebut. Sudarmaji seperti punya panggilan batin untuk hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Ditambah lagi, gua itu digunakan untuk laku spiritual, tempat ia bermeditasi dan menenangkan diri. Jadi, gua itu bukan cuma tempat tinggal, tapi juga ruang kehidupan spiritualnya. Samuel, pria yang hidup di tempat terdingin di muka bumi. Teman-teman tahu nggak? Di wilayah Siberia, Rusia, seorang pria bernama Samuel yang hidupnya benar-benar di luar nalar. Bayangin aja, selama hampir 20 tahun dia tinggal sendirian di tengah belantara Siberia. Bukan cuma hutan biasa ya teman-teman, tapi sebuah wilayah yang dijuluki sebagai tempat terdingin di bumi, di mana suhunya sering banget turun di bawah minus 70 derajat. Kebayangkan dinginnya kayak apa? Jadi gini ceritanya, Samuel tinggal di sebuah gubuk sederhana yang dia bangun sendiri. Jauh dari siapapun, tidak ada tetangga, tidak ada listrik, dan tidak ada bantuan sama sekali. Yang dia punya cuma peralatan sederhana, persediaan kayu, dan keterampilan bertahan hidup yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Setiap hari dia harus memotong kayu biar tidak mati kedinginan. Lalu dia berjalan di tengah hamparan salju tebal untuk mencari air dan makanan. Dan percaya atau tidak, dia sudah melakukan itu selama 2 dekade loh guys. Yang bikin banyak orang takjub, Samuel tidak pernah sekalipun mengeluh. Baginya, kesunyian Siberia adalah rumahnya. Suhu ekstrim, angin yang bisa bikin kulit perih, sampai malam panjang yang hampir tidak berujung, semuanya sudah jadi bagian dari hidupnya. Dan yang jelas ya teman-teman, kisah Samuel ini bikin kita sadar betapa kuatnya manusia kalau sudah terbiasa berjuang sendirian. Ho Van Lang, Tarzan di dunia nyata. Di dunia ini ternyata ada sosok yang benar-benar mirip Tarzan yang hidup di dunia nyata loh teman-teman. Namanya Ho Van Lang. Ia hidup selama 41 tahun jauh di dalam hutan. Ia benar-benar terputus dari peradaban. Bukan hutan dekat desa, tapi wilayah yang benar-benar sangat terpencil. Ho Van tinggal hanya bersama ayah dan saudaranya. Setiap hari mereka belajar bertahan hidup langsung dari alam, berburu, mencari makanan, mengenali jejak hewan, dan menghindari bahaya liar. Hidup mereka sepenuhnya bergantung pada hewan. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa selama hampir seluruh hidupnya, Ho Van sama sekali tidak mengetahui keberadaan wanita.
Maka ketika akhirnya ia dibawa kembali ke dunia modern, suara mobil, gedung-gedung tinggi, dan keramaian kota terasa benar-benar asing baginya. Seolah ia baru pertama kali melihat peradaban manusia. Christopher Knight, pertapa di Danau Utara. Christopher Knight adalah salah satu penyendiri paling terkenal di Amerika. Saat masih muda, ia tiba-tiba berjalan masuk ke hutan Maine dan tidak kembali selama 27 tahun. Ia hidup sendirian di tenda kecil, melewati musim dingin yang suhunya bisa membekukan air dalam hitungan menit. Untuk bertahan hidup, ia diam-diam mengambil sedikit perbekalan dari kabin-kabin terdekat. Sampai akhirnya penduduk menyebutnya pertapa North Pond. Banyak yang mengira ia cuma legenda atau rumor. Tapi ketika akhirnya tertangkap, dunia terkejut karena kisahnya benar-benar nyata. Hampir 3 dekade pria itu hidup tanpa interaksi manusia, tanpa teknologi, tanpa ada suara kota. Meski ia harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, kisah Christopher tetap dianggap luar biasa karena memperlihatkan seberapa jauh seorang bisa pergi demi mencari ketenangan total. Kingston Zamwita, pria dengan ketakutan ekstrim pada wanita. Di Rwanda, ada seorang pria bernama Kingston Zamwita yang hidup sendirian selama 50 tahun. Pilihan itu muncul karena ia memiliki ketakutan yang sangat parah terhadap wanita. Rasa takutnya begitu kuat sampai ia tidak bisa berinteraksi dengan mereka sama sekali. Akibatnya, Kingston menjalani hidup dalam isolasi penuh. Ia memasak, tidur, dan melakukan semua aktivitas di ruang kecilnya tanpa pernah keluar. Tetangga hanya meninggalkan makanan dari kejauhan tanpa menemuinya langsung. Bayangkan puluhan tahun menjalani hidup seperti itu. Namun bagi Kingston tidak ada yang salah dengan hidupnya. Ia mengatakan ia tidak merindukan siapapun dan merasa lebih tenang hidup tanpa kontak dengan orang lain. Agafia Likova, wanita yang bertahan hidup di alam liar. Kalau kamu merasa hidup tanpa internet itu sulit, coba bayangkan hidup seperti Agafia Likova yang hidup sendirian di hutan Siberia. Ia lahir pada tahun 1944 dan tidak pernah meninggalkan hutan seumur hidupnya. Daerah tempat ia tinggal tidak memiliki listrik, tidak ada jalan, dan tidak ada manusia lain sejauh berkilo-kilo. Keluarganya melarikan diri dari masyarakat puluhan tahun yang lalu, dan Agafia tetap tinggal di sana sampai sekarang. Di usianya yang sudah 80-an, ia masih memotong kayu, menanam makanan sendiri, dan tinggal di kabin kecil bersama beberapa kucing. Ia tidak merindukan kehidupan modern sama sekali. Bagi Agafia, hutan Siberia, suara angin, dan sunyi yang panjang adalah rumah yang sebenarnya dan tempat ia merasa paling bebas. Para biarawan Gunung Athos. Teman-teman, ada sebuah tebing curam di Gunung Athos di Yunani yang berada di wilayah Makedonia Tengah. Tebing ini terkenal mampu membuat lutut gemetar hanya dengan melihat fotonya. Nah, yang lebih luar biasa, ada para biarawan yang tinggal di tempat ekstrim itu selama puluhan tahun. Rumah mereka benar-benar diukir langsung di dinding batu yang hampir vertikal. Cara naik turunnya pun bukan lewat jalan biasa, tetapi melalui tali atau pijakan sempit yang kalau salah langkah sedikit saja bisa langsung jatuh ke laut. Untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan air hujan, ikan, dan suplai makanan yang diturunkan dalam keranjang dari atas. Setiap hari adalah latihan keseimbangan dan keberanian. Namun bagi para biarawan ini, bahaya justru menjadi bagian dari perjalanan spiritual mereka. Biarawan di Gua Moldova. Di Moldova, ada seorang biarawan yang benar-benar milih tinggal sendirian di dalam gua selama hampir 20 tahun. Ini bukan karena dia terpaksa atau nggak punya pilihan, tetapi dia memang sengaja meninggalkan kehidupan modern dan memilih gua yang terpencil banget sebagai rumahnya. Tempat itu sepi, jauh dari orang-orang, dan yang menemani dia cuma angin serta dinding batu yang dingin setiap hari. Biarawan ini hidup dari makanan seadanya dan selalu menghadapi malam-malam yang super dingin. Gak ada listrik, gak ada teknologi, bahkan gak ada suara manusia lain selama bertahun-tahun. Sementara dunia luar semakin ramai dan makin cepat berubah dari tahun ke tahun, dia tetap hidup dalam ritme yang sama. Bangun, berdoa, bertahan, dan tidur. Besoknya ia ulangi lagi, benar-benar hidup dengan keheningan total. Yang bikin makin misterius adalah soal identitasnya.
Nama aslinya jarang banget disebut orang dan lebih sedikit lagi yang pernah melihat dia langsung. Yang orang tahu dia itu ingin hidup jauh dari keramaian dan lebih memilih kesunyian gua sebagai jalan hidupnya. Desa di dalam gua. Namanya Desa Jongdong, sebuah desa yang tersembunyi jauh di pegunungan Cina Barat Daya. Begitu masuk ke dalamnya, rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Cahaya matahari hanya masuk dari celah-celah tinggi. Suara langkah memantul berkali-kali dan udara dingin langsung menyelimuti tubuh. Sekitar 18 keluarga dari suku Meo tinggal di sana, mempertahankan hidup yang sama seperti puluhan tahun lalu. Pemerintah setempat sudah berkali-kali menawarkan relokasi, tapi mereka menolak karena gua ini sudah menjadi rumah turun-temurun. Hidup di dalamnya memang sangat keras dan penuh tantangan. Setiap hari mereka harus mendaki, menjaga hewan, dan menyesuaikan diri dengan cuaca dingin yang stabil sepanjang tahun. Namun justru di tempat terpencil itulah mereka merasa paling merdeka. Suara gema gua, hewan-hewan yang hidup berdampingan, dan rumah-rumah sederhana dari kayu serta batu membuat Jongdong terasa seperti dunia yang berdiri sendiri. Gregory Smith, pertapa hutan yang akhirnya kembali sebagai dokter. Teman-teman, kisah Gregory Smith ini benar-benar ajaib ya. Dulu hidupnya kacau banget sampai dia memutuskan untuk menghilang ke hutan hujan Australia. Dan bukan sebentar, tapi hampir 10 tahun. Selama itu, dia bertahan hidup dengan makan serangga, tumbuhan liar, dan apapun yang bisa ditemukan. Tujuannya cuma satu, yaitu menjauh dari manusia dan dari hidup yang bikin dia putus asa. Tapi justru di tengah kesunyian hutan itulah hidupnya pelan-pelan berubah. Gregory mulai menata pikirannya, memperbaiki dirinya, dan menemukan alasan untuk tetap hidup. Sampai akhirnya, setelah hampir 1 dekade, dia keluar dari hutan sebagai pribadi yang berbeda banget. Yang bikin semua orang kaget, Gregory malah balik ke masyarakat, sekolah lagi, dan belajar keras sampai akhirnya dikenal sebagai Dr. Gregory Smith. Seorang akademisi yang meneliti manusia dan hubungan sosialnya. Bayangin ya, seseorang yang dulu hidup makan serangga di hutan, sekarang jadi dokter dan banyak menginspirasi orang-orang. Kakek yang hidup 14 tahun di hutan bersama anjing super cerdas. Teman-teman, ada seorang kakek tua dari Rusia yang hidup sendirian di tengah hutan selama 14 tahun penuh. Tidak ada listrik, tidak ada tetangga, tidak ada bantuan dari manusia lain. Yang menemani dia hanyalah seekor anjing yang super pintar dan benar-benar setia sampai akhir. Setiap hari mereka berdua melewati rutinitas yang hampir mustahil dilakukan oleh banyak orang. Kakek itu berburu dan mencari makanan, memotong kayu, serta membuat api untuk bertahan menghadapi suhu hutan Rusia yang bisa turun sampai di bawah titik beku. Sementara itu anjingnya selalu ada di sampingnya. Ia mengawasi gerak-gerik kakek itu, membantu menjaga keamanan, dan bahkan mengingatkan ketika ada bahaya dari hewan liar yang mendekat. Hubungan mereka tidak lagi seperti manusia dan hewan peliharaan, tetapi lebih seperti dua sahabat yang saling menyelamatkan hidup satu sama lain. Anjing itu tidak pernah meninggalkan kakeknya barang satu langkah pun. Bahkan, ketika kondisi cuaca sedang ekstrim, mereka membangun dunia kecil mereka sendiri di hutan. Dunia yang penuh kesunyian, kerja keras, dan ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pedro Luca, manusia yang tinggal di gua. Ada seorang pria tua bernama Pedro Luca yang hidup sendirian di dalam sebuah gua terpencil di pegunungan Argentina selama 45 tahun. Bukan karena diusir, bukan karena kabur dari siapapun, tapi memang karena dia mau hidup begitu. Gua tempat tinggalnya ini jauh banget dari pemukiman. Sekelilingnya cuma pepohonan lebat, tebing curam, dan suara angin yang kedengarannya kayak bisikan malam. Setiap hari Pedro harus bertahan hidup dengan cara yang menurut aku sih ekstrim banget. Dia berburu hewan buat makan, terus ngumpulin kayu untuk bikin api. Kalau malam dia harus ekstra hati-hati karena singa gunung bisa datang kapan aja. Dan ingat ya teman-teman, dia ini tidak punya listrik, tidak pakai teknologi, bahkan air pun harus diambil langsung dari sungai di bawah tebing. Benar-benar kayak manusia dari zaman dulu. Tapi ini terjadi di zaman modern. Yang bikin kisah ini makin gila adalah ketenangannya. Pedro bilang kalau dia nggak kangen siapapun. Dia merasa alam sudah cukup memberi segalanya. Dia bangun, dengar suara burung,
lihat cahaya matahari masuk dari mulut gua, dan bagi dia semua itu sudah jadi kehidupan yang sempurna. Dia bahkan bilang kalau manusia modern tuh terlalu bising, terlalu ribut, dan terlalu penuh masalah. Makanya dia memilih tinggal di sini saja, dekat batu, api, dan langit. Willard McDonald sejak tahun 1940-an menghilang ke alam liar. Namanya Willard McDonald, pria dari Nova Scotia, Kanada yang sejak tahun 1940-an menghilang ke alam liar di sekitar Gully Lake. Jadi gini ceritanya, pada masa Perang Dunia II, Willard sebenarnya sedang berada di dalam kereta militer yang membawa para prajurit menuju pelatihan sebelum dikirim ke perang. Tapi di tengah perjalanan, Willard tiba-tiba melompat keluar dari kereta itu. Ia tidak ingin ikut perang dan tidak ingin kembali ke kehidupan kota. Kemudian ia berlari menjauh dari jalur kereta dan masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Willard terus berjalan makin dalam ke hutan sampai ia menemukan sebuah area terpencil di dekat Danau Gully. Disitulah ia memutuskan tinggal. Ia membangun kabin kecil dari kayu, membuat peralatan sendiri dan hidup dari hasil berburu serta memancing. Malam-malamnya ia lewati dengan memainkan gitar buatan tangannya sendiri, ditemani suara angin dan hewan liar. Musim dingin di Nova Scotia bisa sangat brutal, tapi Willard tetap bertahan tanpa listrik, tanpa heater, tanpa bantuan siapapun. Banyak orang yang menemukannya bertahun-tahun kemudian mencoba membujuknya kembali ke kota, tapi Willard selalu menolaknya. Mauro Morandi, manusia yang memilih hidup sendirian di pulau kecil. Ada seseorang yang memilih hidup sendirian di sebuah pulau kecil selama lebih dari 30 tahun. Itulah Mauro Morandi, pria Italia yang sejak 1989 tinggal hampir sendirian di Pulau Budeli, Sardinia. Ia menetap di bunker kecil bekas perang dan setiap hari merawat pantai berpasir merah muda yang jadi ikon pulau itu. Hidupnya sangat sederhana. Mauro mengumpulkan air hujan, mengambil sedikit perbekalan dari pulau lain, dan mengandalkan keterampilan bertahan hidup yang ia bangun sendiri. Saat musim dingin datang, pulau itu bisa sunyi total tanpa satu suara manusia pun. Tidak ada mobil, tidak ada telepon, dan Mauro sama sekali tidak merindukan semua itu. Bagi Mauro, kesunyian pulau jauh lebih berarti daripada hiruk-pikuk dunia modern. Ia merasa lebih terhubung dengan laut, pasir, dan waktu. Seakan seluruh hidupnya adalah meditasi panjang bersama alam. Dick Proenig, kehidupan di kabin kayu. Pada tahun 1967, Dick Proenig memutuskan meninggalkan kehidupan kota dan pindah ke alam liar Alaska, Amerika Serikat. Dengan membawa beberapa peralatan tangan, ia berjalan masuk ke hutan dan mulai membangun hidup baru di usia 51 tahun. Ia membuat kabin kayu dari pohon yang ia tebang sendiri, membuat perabotan, dan menata semuanya hanya dengan bahan alam di sekitarnya. Lokasinya jauh dari jalan, listrik, atau orang lain. Selama puluhan tahun, Dick hidup sendirian dengan rutinitas sederhana, yaitu menebang kayu, memasak makanan seadanya, mengamati hewan, dan menulis jurnal untuk mencatat perubahan musim. Beruang, elang, dan rusa menjadi pemandangan harian yang tidak ia takuti. Dick percaya kalau alam liar bukan tempat yang sunyi, melainkan rumah yang membuatnya merasa paling hidup. Fidel, pengacara terhormat yang akhirnya mengasingkan diri. Teman-teman, ada seorang pria bernama Fidel yang dulunya dia adalah seorang komisioner dan pengacara terhormat di Republik Demokratik Kongo. Tapi perjalanan hidupnya berubah menjadi sangat kelam. Setelah bertahun-tahun dihianati, dimanfaatkan, dan diperas oleh orang-orang yang seharusnya ia layani, Fidel akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap manusia. Ia muak karena kejujuran dan kerja kerasnya dijadikan celah oleh banyak pihak untuk mengambil keuntungan. Sampai pada satu titik, Fidel memutuskan untuk pergi. Bukan pindah kota, bukan pindah negara, tapi menghilang ke dalam hutan. Ia memilih hidup sendirian selama lebih dari 5 tahun di sebuah rumah kayu kecil yang ia bangun sendiri di tengah hutan. Tetangganya cuma hewan liar, suara burung, dan angin. Fidel bertahan hidup dengan panel surya rakitan, air sungai yang ia kelola, dan sumber daya alam di sekitarnya. Bagi sebagian orang, hidup seperti ini mungkin terasa menakutkan. Tapi bagi Fidel, justru inilah bentuk kebebasan paling murni. Ia tidak pernah takut dengan hewan liar.
Justru yang ia takuti adalah manusia. Uniknya, meskipun hidup dalam pengasingan, Fidel adalah penulis otodidak yang rajin membaca. Selama bertahun-tahun ia menyusun buku tentang Afrika, sampai mengisi rumah mungilnya dengan seni dan ukiran Afrika yang ia buat sendiri. Faustino Barrientos, pria yang memilih hidup sendirian di tepi danau. Di wilayah Patagonia yang liar di Chili, hidup seorang pria bernama Faustino Barrientos yang menjalani kehidupan luar biasa jauh dari peradaban. Sejak tahun 1965, ia memilih tinggal sendirian di tepi danau O'Higgins, salah satu danau paling terpencil dan dingin di dunia. Rumahnya sederhana, dibangun dari sisa-sisa kapal karam yang ia temukan di sekitar danau. Tidak ada tetangga, tidak ada jalan, bahkan tidak ada suara mesin. Yang ada hanya angin Patagonia yang ganas, pegunungan es yang menjulang, dan air danau yang membentang sejauh mata memandang. Untuk bertahan hidup, Faustino benar-benar mengandalkan alam. Ia memancing di danau yang suhunya hampir beku, memelihara hewan ternak, memasak di atas api kayu, dan menempuh jalur-jalur berbatu yang sebagian besar orang tidak akan pernah berani lewati. Di tempat itu, waktu seperti berjalan dengan cara yang berbeda. Hari-hari tidak diukur oleh jam, tetapi oleh pergerakan matahari, datangnya salju, dan perubahan musim. Selama puluhan tahun hidup menyendiri, Faustino menjadikan alam sebagai sahabat terdekatnya. Ia menemukan ketenangan yang murni dan kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Billy Barr, manusia yang hidup di kota hantu yang tertutup salju. Di pegunungan Rockies yang dinginnya bisa membukukan wajah, ada seorang pria bernama Billy Barr yang sudah tinggal sendirian sejak tahun 1970-an. Ia hidup di Gothic, sebuah kota hantu yang tertutup salju hampir sepanjang tahun. Awalnya, Billy hanya ingin menjauh dari keramaian dunia, tapi justru keterpencilannya membuatnya melakukan sesuatu yang sangat berarti. Setiap hari, tanpa peduli badai atau suhu ekstrim, ia mencatat suhu, mengukur salju, dan memperlihatkan aktivitas hewan di sekitarnya. Awalnya itu cuma hobi, semacam cara untuk mengisi waktu kosongnya. Namun catatan itu akhirnya berubah menjadi data iklim jangka panjang yang luar biasa penting. Para ilmuwan kini mengandalkan datanya untuk mempelajari perubahan iklim. Sementara Billy tetap hidup tenang di kabinnya, menikmati teh hangat sambil tertawa kecil karena rutinitas isengnya ternyata membantu di dunia. David Livingstone, pertapa sungai yang akhirnya menemukan manusia kembali. Namanya David Livingstone atau orang-orang biasa menyebut dia River Dave. Selama lebih dari 20 tahun, Dave hidup sendirian di hutan, tepat di pinggir sungai Merrimack yang berada di kota Canterbury, negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat. Bayangin ya, bukan hidup pakai listrik atau alat canggih, tapi tinggal di kabin kecil yang dia bangun sendiri dari kayu yang dia tebang sendiri juga. Setiap hari Dave bangun dengan suara angin yang lewat di antara pepohonan. Itu satu-satunya kebisingan yang dia dengar. Dia menanam sayur sendiri, mencari air sendiri, potong kayu buat bertahan dari musim dingin yang super kejam, dan dia benar-benar hidup dari alam tanpa campur tangan manusia lain. Ternyata teman-teman, ada alasan kuat kenapa Dave memilih hidup menyendiri sejak muda. Dia tumbuh tanpa pelukan, tanpa kasih sayang, tanpa kedekatan emosional. Dari kecil dia tidak pernah merasa diterima atau aman saat dekat dengan manusia lain. Makanya hutan terasa seperti satu-satunya tempat yang gak pernah melukai dia. Nah, ternyata hidup tenang itu gak bertahan selamanya. Pada tahun 2021, kabin yang jadi rumahnya selama puluhan tahun malah terbakar habis. Kejadian itu benar-benar jadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Setelah kebakaran tersebut, Dave mulai sadar kalau manusia itu sebenarnya butuh manusia lain. Karena itulah Dave akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota Maine, Amerika Serikat, supaya ia bisa hidup sedikit lebih dekat dengan masyarakat dan gak sepenuhnya menghadapi dunia sendirian lagi. Daniel Suelo, si manusia gua. Kenalkan, ini adalah Daniel Suelo, pria yang memutuskan menukar hidupnya di kota dengan gua yang ada di pegunungan. Sekitar 14 tahun yang lalu, ia lelah membayar sewa dan merasa hidupnya hanya berputar di uang dan rutinitas. Akhirnya ia memilih hal yang benar-benar berbeda, yaitu hidup tanpa uang sama sekali. Gua tempat ia tinggal bukan sekedar tempat berlindung,
tapi simbol kebebasan. Ia makan dari apa yang diberikan alam, menggunakan barang yang ia temukan, dan meninggalkan semua hal yang membuat hidup terasa terburu-buru. Sementara banyak orang sibuk mengejar target dan memikirkan tagihan, Daniel menghabiskan waktunya mengamati alam, menghitung matahari terbenam, dan menikmati keheningan. Kedengarannya ekstrim, tapi menurut Daniel justru disitulah ia menemukan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu ketenangan, kebebasan, dan hidup tanpa tekanan. Ken Smith, pertapa dataran tinggi Skotlandia. Ken Smith adalah seorang pria yang memilih meninggalkan dunia modern dan hidup sendirian di dataran tinggi Skotlandia selama hampir 40 tahun. Ia membangun kabin kayu kecil dengan tangannya sendiri, menebang kayu untuk membuat api, memancing di danau terdekat, dan berjalan bermil-mil hanya untuk mendapatkan sedikit perbekalan. Daerah tempat ia tinggal memiliki cuaca ekstrim, karena musim dinginnya panjang dan sangat dingin, sementara musim panas sangat cepat berlalu. Tapi meskipun kondisinya keras, Ken merasa sangat nyaman hidup seperti itu. Ia mengatakan bahwa ia lebih bebas tanpa kebisingan kota atau rutinitas yang melelahkan. Baginya, kedamaian sejati justru ada di alam liar, ketika ia bisa mengikuti ritme hariannya sendiri, mendengarkan suara angin dan menjalani hidup tanpa tekanan. Fasil manusia yang hidup di pegunungan. Di pegunungan Karpatian yang tinggi dan terpencil di Ukraina bagian barat, hidup seorang pria bernama Fasil yang diyakini telah berusia 92 tahun. Ia tinggal sepenuhnya sendirian, jauh dari pemukiman manapun. Tidak ada listrik, tidak ada tetangga, yang ada hanya hamparan pegunungan luas, jejak hewan liar, serta keterampilan hidup yang ia kumpulkan sepanjang perjalanan hidupnya. Setiap hari baginya adalah bertahan hidup. Ia memotong kayu untuk menjaga kehangatan, menuruni jalur curam menuju mata air pegunungan untuk mengambil air, dan memenuhi seluruh kebutuhannya dengan tenaga sendiri. Rutinitas itu menunjukkan betapa kehidupan berubah sepenuhnya ketika fasilitas modern tidak lagi tersedia. Bagi Fasil, pegunungan bukan sekedar tempat tinggal. Selama puluhan tahun, wilayah sunyi itu telah menjadi temannya setia, tempat ia bekerja, sekaligus pelindung yang memisahkannya dari dunia luar. Eva, wanita berusia 93 tahun yang sudah puluhan tahun hidup sendirian di pegunungan. Ada seorang wanita berusia 93 tahun yang sudah puluhan tahun hidup sendirian di pegunungan. Namanya Eva. Setiap hari yang dia jalani benar-benar seperti potongan cerita dari dunia lain. Pagi-pagi Eva bangun lalu menyalakan kayu bakar. Asap tipisnya perlahan naik ke udara dingin, seolah jadi tanda bahwa ia masih bertahan di tengah sunyi. Hidup Eva sederhana banget. Ia merawat hewan-hewan peliharaannya, menebang kayu untuk kebutuhan harian, memasak makanan seadanya tanpa listrik dan tanpa bantuan mesin apapun. Kalau malam tiba, dia duduk di dekat api kecil yang jadi satu-satunya sumber hangat di dalam kabinnya. Nggak ada suara mobil, nggak ada lampu kota, nggak ada bising dunia modern. Yang ada cuma suara angin, ranting pohon, dan keheningan alam yang menemani setiap malamnya. Kesunyian pegunungan membuat hatinya tenang, jauh lebih tenang daripada hidup di keramaian yang penuh tekanan.